Ya, baik. Jadi ini kemarin kita sudah membuat apa namanya e-modul ya. Kemudian saat ini kita coba untuk membuat publish secara offline ya. Jadi membuat publish secara offline. Nah, caranya gimana? Nah, ini langkahnya tentu saja klik publish kemudian publish. Nah, di sini nanti teman-teman apa namanya? mengubah nama yang mungkin eh, cocok ya untuk media e-book interaktif itu sendiri gitu ya. Nah, ini saya contohkan adalah Smart Eco kelas 10 ya di situ. Nah, kemudian lokasi ya. Jadi di sini teman-teman menentukan lokasi di mana harus dipublish ya. Misalkan di sini saya sudah memilih folder hasil publish ya. Kemudian di sini kita akan coba untuk memilih fiturnya. Yang pertama HTML, pastikan di HTML dan HTML5 only. Ya. Lalu di sini ada, nah sebenarnya cukup ini sebenarnya sudah cukup ya. Tetapi di sini kita centang compress to zip after publishing. Ini fungsinya apa? Nanti untuk membantu kita apa ya, upload ya, upload ke online ya, secara online ya. Nah, kita akan teman-teman centang ya dua ini. Kemudian klik convert ya kalau sudah. Nah, karena ini saya sudah membuat sebelumnya, ini saya override saja ya. Tapi kalau yang belum nanti dia otomatis dia akan meng-create. Nah, ini sudah selesai. Your book has been published successful ya. Nah, ini kita klik open folder. Nah, di sini hasil apa namanya publish-nya muncul. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Selamat datang di e-modul interaktif Smart Eco, modul pembelajaran. Seperti ini. Nah, di sini ada ATP, ada lagi. Selamat datang. Ya. Jadi untuk KPD kemarin sudah ya. Nah, Selamat datang di oke. Nah, kemarin sudah kita buat ya. Ini nah, langkah berikutnya kita akan membuat secara online ya. Ya, secara online. Nah, kita akan masuk eh, akunnya ya. Jadi kita akan masuk ke akunnya. Kita menggunakan ITCH ya, ITC.io ya. Jadi kita menggunakan hostingan secara gratis ya di itch.io di sini ya. Jadi di sini sebenarnya ini website gaming. Jadi kalau misalkan teman-teman punya apa namanya membuat game ya secara mandiri itu bisa diunggah ke sini. Nah, ini kali ya. Nah, ini teman-teman aja di sini itch.io ya. Nah, sebenarnya eh, ini kan saya nanti lupa passwordnya ya, nggak usah. Ini eh, apa namanya? Misalkan saya buka di sini aja lah, itch.io. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih ada login dan register. Nah, untuk pertama kali pilihnya adalah register. Nah, untuk register di sini masukkan saja username-nya. Username yang pasti apa namanya? Kalau saran saya menyesuaikan dengan
apa namanya email dari Gmail teman-teman ya. Misalkan di bagian depan itu ada gunturnc67@gmail.com, maka masukkan saja ya username-nya. Kemudian passwordnya apa gitu ya. Nah ini silahkan ya. Jadi eh, disesuaikan gitu ya. Nah ini repeat passwordnya disesuaikan ya. Misalkan ini saya masukkan password. Oh, tidak bisa ya. Misalkan di sini saya masukkan contoh. Oke, terus di sini juga sama. Kemudian emailnya ya sesuai dengan email yang nanti didaftarkan. Nah, di sini ada keterangan I am interest ya in playing or downloading games on itca.io ya. Nah, di sini apa namanya? Ini di apa namanya? Di uncheck saja ya. Boleh di uncheck semua atau pilih yang bawah sendiri nggak apa ya. I am interested in distributing content on itca.io gitu ya. Kemudian di sini dicentang jangan lupa ya set the terms of service ya. Jadi di bagian akhir ini harus diisi. Nah, ya, jadi sampai namanya kalau username-nya ada warna merah gini berarti sudah dipakai gitu ya. Harus cari yang lain. Misalkan segini. Nah, ini sampai muncul warna hijau. Centang hijau artinya bisa di-create ya. Bisa diizinkan. Nah, selanjutnya maka create account ya di situ ya. Nanti silakan teman-teman create account. Nah, kalau sudah maka teman-teman menuju ke bagian Gmail ya. Maka nanti teman-teman akan lihat di situ ya. Akan muncul biasanya muncul ada TCIO ya di sini ya. Nah, di sini ada muncul keterangan seperti ini. Ya. Nah, welcome to ITCA. Please verify your email address. Nah, ini harus klik ya, diklik verifikasinya dulu ya. Jadi jangan langsung dipakai ya. Nah, ini jangan sampai teman-teman langsung pakai langsung ke dashboard ya. Biasanya dia langsung menuju ke dashboard setelah mengcreate gitu ya. Nah, ini diklik klik to verify your email address. Nah, kalau sudah maka nanti eh, biasanya nanti akan muncul ya. Karena di sini kan saya sudah modifikasi jadi tidak bisa ya. Nanti akan muncul link, diklik aja ya nanti sampai menuju ke dashboard. Nah, kalau sudah, nah ini otomatis teman-teman akan muncul di bagian sini sudah terdaftar ya. Nah, ini ada nama username ya. Kemudian di sini ada pilihan ya. Langsung aja pilihnya ke dashboard ya. Dashboard ini adalah konten yang kita unggah ke website ini gitu ya. Nah, ini saya sudah punya banyak ya yang pernah saya unggah di situ ya. Oke. Selanjutnya di sini kita klik create new project ya. Atau kalau misalkan teman-teman belum pernah sama sekali bisa di create projectnya gitu ya. Nah, judulnya apa di sini? Ya, misalnya apa tadi ya? Terkait dengan di sini saya cancel dulu. Judulnya adalah Selamat datang di e-modul interaktif Smart Eco, modul Oke, ini saya lanjutkan. Nah, di sini misalnya apa ya? E-modul interaktif ya, ekosistem ya. Ekosistem kelas 10 ya. Nah, di sini ya kita nah, ini kalau mau diganti boleh ya. Namanya misalkan tadi apa? Smart Eco ya. Smart Eco kelas 10 ya. Kelas 10. Ya, jadi di sini
apa namanya bebas ya, kita bisa memberi nama URL-nya. Atau Smart Echo saja boleh ya di sini kalau selama dia tidak tersedia ya. Jadi kalau misalkan oh link ini belum tersedia gitu ya, maka bisa teman-teman buat di situ. Nah, kemudian cover image. Nah, ini mau ditambah cover image juga bisa ya. Jadi sangat bisa sekali ya. Kita misalkan ambil dari bagian depan gitu ya. Selamat datang di e-modul interaktif Smart Eco, modul pembelajaran SMA Biologi. Snip. Materi ekosistem, kelas 10. Ambil misalnya Anda dapat ya. menekan tombol Go to Menu untuk menuju ke menu e-modul. Selamat datang di e-modul interaktif Smart Eco, modul pembelajaran SMA Biologi. Materi ekosistem, kelas 10. Anda dapat menekan tombol Go to Menu untuk menuju ke menu e-modul. Oke, di sini kita bisa apa namanya rectangle snip atau freeform snip gitu ya. Jadi kita sorry, ini nggak bisa back ya. Saya ulangi lagi aja lah. Ini kita pilih modenya rectangle snip ya, snip. Ya, kita pilih di sini. Nah, di sini kita bisa save, save misalkan di sini cover e-book, e-modul ya, e-modul. Nah, di sini silakan teman-teman bisa save. Ya. Nah, setelah itu kita kembali ke softwarenya ini kita bisa upload cover image ya di situ. Cari aja cover image modul. Nah, nanti dia apa namanya akan terunggah di situ ya. Nah, sebenarnya di sini ada ukuran ya minimum 315 kali 250 recommended 630 kali 500 ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini cuma untuk penanda saja. Kemudian eh, setelah kita milih ini ya, kemudian kita pilih classification-nya di sini kita pilih other saja ya. Other, kemudian project-nya adalah HTML ya. Kemudian oke, kemudian kita pilih di sini project is complete but make receive some updates ya. Nah, di sini kalau misalnya ini masih sudah belum selesai ya atau dalam proses pengembangan pilihnya in development, tapi kalau sudah maka pilihnya yang release ya. Nah, kemudian di sini eh, kita apa ya? Kita uncheck gitu ya. No payment ya. Jadi pilihnya no payment ya. Kita pilih no payment, kemudian upload di sini kita pilih upload file. Nah, sebenarnya di sini hasil publish itu ada dua ya. Kita kembali ke publish. Nah, ini yang bentuknya zip ya. Yang tadi kan kita centang ya di awal. Nah, ini fungsinya untuk mengunggah ke online. Kita upload file, cari tadi di mana, misalkan di folder ya, folder sudah kita tentukan tadi hasil publish. Nah, ini ya. Jadi kita cari di hasil publish. Nah, kalau sudah klik open ya, kita tunggu hasil publishnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita pilih di sini adalah apa namanya? This file will be play in the browser ya. Jadi kita centang aja di sini ya. Ini nggak usah ada bentuk executable. Ini kalau mau bentuk executable juga bisa sih sebenarnya. Ya, tapi ini nanti apa namanya? Kita yang this file will be play in the browser ya. Gitu ya. Jadi kita pilihnya yang ini. Kemudian setelah itu ya ini kan sudah kalau mau ganti gampang ya tinggal di delete file ya. Delete kemudian unggah lagi gitu ya. Kalau kan ada perbaikan ya nanti kita contohkan ya. Saya contohkan. Oke, misalkan itu kemudian apa lagi sini. Nah, ini ada pilihan embed in page ya. Maka pilihnya klik to launch ya in the full screen. Nah, ini ada pilih itu. Kemudian centang saja model friendly ya orientasinya default ya kemudian kita centang aja di sini
enable scroll bar, ya, dan disable untuk community-nya. Jadi community ini komen ya, jadi komen di project kita nanti bisa komen ya, maka disable. Nah, ini untuk sementara pilihannya draft ya, karena publiknya belum aktif ya, karena kita harus save and view page terlebih dahulu. Nah, ini kita klik dulu ya, save and view page ya. Kita tunggu loading project. Nah, ini udah jadi nih ya, tinggal kita coba cek ya, run project. Bisa enggak gitu ya. Selamat datang di e-modul interaktif Smart Eco, modul pembelajaran SMA Biologi. Nah, ya. Kita activate. Selamat datang. Nggak bisa ya. Jadi prinsipnya bisa. Oke, prinsipnya kita back, kita refresh ya. Kemudian kalau sudah, ini kan masih bentuknya draft ya. Kita kembali di edit, sorry, edit project. Ya, jadi kita kembali ke edit project. Jadi karena dia masih bentuknya draft ya. Oke, kalau sudah oke ya, maka bisa Anda public, pilihnya public ya di sini ya. Misalkan di sini ada public setting ya, unlist, insert ya, kemudian disable, new downloads and purchase ya dan sebagainya. Ini kalau misalnya apa namanya mau ada setting gitu ya, ini nggak usah ya kita aja public kalau sudah save gitu ya. Nah maka dia udah otomatis tersimpan. Nah maka inilah linknya yang silahkan Anda bagikan gitu ya. Jadi link ini yang nanti bisa dibagikan ke peserta didik ya atau ke apa namanya ditempelkan di media dan sebagainya atau di WhatsApp dan sebagainya silahkan gitu ya ini bisa dibagikan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau mengubah ke APK juga bisa gitu ya. Nanti bisa di apa namanya dipindah apa diubah ke mode APK di situ ya. Jadi dari link ini bisa dijadikan APK. Oke. Sampai di sini untuk, nah caranya tadi mengedit, misalnya ada perubahan gitu ya. Jadi misalnya di sini tadi ada perubahan Pak, misalnya tadi ada yang masih eh, kurang pas gitu ya. Terus dipublish lagi, silahkan Anda publish ulang. Jadi kalau ada kesalahan, ada kekurangan, dipublish ulang. Nah kalau sudah dipublish, baru nanti di hasil publishnya ini diunggah lagi, ya, diunggah lagi ke mana? Ke sini. Jadi misalkan di sini kan ada milih di sini ya, ada pilih dashboard. Nah, nanti akan muncul. Nah, di sini kan ada pilihan ya. Oh, ini tadi saya kasih cover gitu ya. Nah, ini bisa Anda pilih edit ya di sini. Nah, kemudian pilih apa? Nih, delete ya, di delete ya. Nah, centang kemudian delete di sini. Nah, unggah lagi ya. Jadi unggah lagi hasil yang sudah dipublish ulang gitu ya. Kalau sudah open. Oke, seperti itu langkahnya bagaimana kita ini jangan lupa di this file will be play in the browser ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah di save. Oke, itu caranya ya. Jadi ini nanti linknya nggak berubah-ubah ya karena yang berubah hanya kontennya gitu ya. Hanya apa namanya? Isinya gitu ya. Oke, itu saja cara apa namanya membuat secara online ya. Jadi ini nanti bisa kita unggah di situ ya ke Spada gitu ya. Nanti bisa bagaimana. Nah, contohnya kalau misalkan kita masukkan ke dalam LMS ya, ya bisa gitu ya.
Jadi kalau misalnya di sini saya contohkan, ya misalnya di sini saya contohkan ya, misalkan Anda sebagai kreator ya, kreator pembuat LMS gitu ya. Nah, di sini bisa tambahkan aja di sini. Oh, tambahkan link di sini ya. Link di sini misalnya adalah saya kasih contoh link ya, contoh link e-modul ya, Smart Eco ya. Nah, situ ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, terus masukkan, pastekan linknya ya kalau sudah save. Ya. Nah, nanti di sini akan muncul apa namanya hasilnya di sini ya. Oke. Bisa ya, jadi bisa dibuka, terus ini juga dibuka juga. Selamat datang di Seperti itu untuk bagaimana kita online-kan ya, mempublish secara offline dan online. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa difahami? Bisa, Pak. Itu eh, yang pertama ya, kita lanjutkan ya. Jadi nanti ini kita akan lanjutkan. Itu yang pertama bagaimana kita membeli secara offline dan online.